Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seekor keledai yang sangat istimewa. Keistimewaannya adalah bukanlah dari bentuknya yang indah, bukan pula karena punya keahlian unik. Akan tetapi keledainya kali ini bisa mendeteksi manakala seseorang berkata bohong. Suatu kali saat Abu Nawas berkumpul dengan kawan-kawannya, ia ditanya perihal keledainya itu. "Wahai Abu Nawas, apa benar dengan perkataan orang-orang bahwa keledaimu bisa mendeteksi kebohongan?" tanya salah satu kawannya. "Iya, yang dikatakan orang-orang memang benar," jawab Abu Nawas. Abu Jahil yang kala itu juga ikut berkumpul langsung membantahnya. "Mana ada keledai bisa seperti itu? Itu kan hanya bualan dia saja." Abu Nawas membalas, "Kalau tidak percaya juga tidak masalah, aku tidak butuh pengakuanmu." Mendengar hal itu, Abu Jahil menjadi emosi karena merasa dirinya disepelekan. "Wahai Abu Nawas, kalau memang benar, bawa kemari keledainya, tunjukkan kepada kami," ucap Abu Jahil. "Iya Abu Nawas, bawa saja keledainya ke sini, biar kami tidak penasaran," sahut kawan-kawannya. Demi mengobati rasa penasaran kawan-kawannya, Abu Nawas pun menuruti permintaan mereka dan segera mengambil keledainya. Singkat cerita, berapa lama kemudian Abu Nawas kembali bersama keledainya. Di hadapan mereka, Abu Nawas berkata, "Jadi begini kawan-kawan, keledai ini akan menendang kakinya kepada orang yang berkata bohong. Silahkan kalau ada yang mau mengujinya." Kawan Abu Nawas yang pertama menghampiri si keledai dan berkata, "Selama hidupku, aku tidak pernah berkata bohong." Tiba-tiba setelah berkata demikian, si keledai menendangnya hingga terjungkal. Sontak orang-orang yang ada di situ tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian giliran kawan yang kedua menghampiri keledai dan berkata, "Ketika aku baru menikah, aku memberikan hadiah istriku perhiasan yang sangat mewah." Si keledai kembali langsung menendangnya sampai terjungkal. Orang-orang pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. "Menikah saja belum, ngakunya punya istri," celetuk salah satu kawannya sambil tertawa. Sementara Abu Jahil yang juga ingin mencobanya segera menghampiri keledai tersebut. Bersamaan dengan itu, di hadapan mereka ada sebuah insiden terjadi. Seorang anak kecil terjatuh ke dalam selokan, sehingga sekujur tubuhnya menjadi hitam penuh kotoran. Rupanya anak kecil tersebut adalah anak seorang janda kampung seberang. Dia anak yang terkenal bandel dan nakal. Melihat hal itu, Abu Nawas berkata, "Makanya jadi anak jangan bandel, jadinya tidak jatuh ke selokan. Aku sewaktu masih kecil tidak bandel, makanya tidak pernah jatuh ke selokan." Tanpa diduga, keledai tersebut langsung menendangnya hingga membuat Abu Nawas terjungkal ke tanah. Abu Jahil dan kawan-kawan spontan tertawa terbahak-bahak. Kemudian dengan menahan rasa sakit, Abu Nawas bertanya kepada kawan-kawannya, "Anak siapa sih itu?" Abu Jahil yang masih tertawa segera menjawab, "Tidak tahu Abu Nawas, yang pasti dia bukan anakku," kata Abu Jahil terus tertawa. Tiba-tiba Abu Jahil ditendang oleh keledai dan terpelanting jatuh ke tanah. Dia pun pingsan tak sadarkan diri. Setelah siuman, Abu Nawas dan kawan-kawannya menatap Abu Jahil seolah tak percaya. "Hei Abu Jahil, jadi janda itu dulu hamilnya sama kamu?" tanya mereka. Abu Jahil tak menjawabnya. Ia hanya segera berlalu meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya dengan menahan rasa sakit dan malu.
Kisah selanjutnya. Di kisah sebelumnya, Nabi Musa pernah dituduh kaum Bani Israel telah membunuh Nabi Harun saudaranya sendiri. Rupanya hobi mereka yang suka menuduh ini kembali dialami oleh Nabi Yusya bin Nun. Dia juga dituduh telah membunuh Nabi Musa. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa dan muridnya, yaitu Nabi Yusya bin Nun, sedang melakukan sebuah perjalanan. Tiba-tiba berhembuslah angin yang membawa gumpalan awan berwarna hitam pekat. Saat Nabi Yusya melihat gumpalan awan itu, ia menyangka kiamat telah tiba. Maka ia pun berpegang kepada Nabi Musa. "Andai pun kiamat terjadi, aku merasa tenang bersama Musa Nabi Allah," ujarnya. Selanjutnya Nabi Musa secara diam-diam melepaskan jubahnya dan meletakkannya di tangan Nabi Yusya. Nabi Musa pun akhirnya meninggal dunia. Ketika Nabi Yusya kembali kepada kaumnya, ia membawa serta jubah milik Nabi Musa. Melihat hal itu, Bani Israel segera menangkapnya. Mereka berkata, "Kau pasti telah membunuh Nabi Allah." Nabi Yusya menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tidak membunuhnya. Akan tetapi beliau telah melepaskan pakaian ini." Namun mereka tidak mempercayainya dan ingin membunuh Nabi Yusya. "Jika kalian tidak percaya dengan pengakuanku, tangguhkanlah niat kalian itu selama 3 hari," ujar Nabi Yusya. Setelah diberikan penangguhan, Nabi Yusya berdoa meminta pertolongan Allah. Allah pun mengabulkan doanya. Lalu Allah mengabarkan dalam mimpi kepada setiap orang yang telah menginterogasi Nabi Yusya bahwa Nabi Yusya tidak membunuh Musa. "Sesungguhnya kami telah mengangkat Musa ke sisi kami." Setelah kejadian mimpi yang dialami mereka, barulah mereka mempercayai pengakuan Nabi Yusya. Terdapat banyak riwayat terkait kisah wafatnya Nabi Musa. Wahab bin Munabi sebagaimana dikutip Ibnu Katsir menyebutkan bahwa suatu ketika Nabi Musa berjalan melewati para malaikat yang sedang menggali makam yang sangat indah dan megah yang belum pernah dilihat oleh Nabi Musa. Beliau lalu bertanya kepada para malaikat, "Wahai malaikat Allah, kalian menggali makam ini untuk siapa?" tanya Nabi Musa. Mereka menjawab, "Makam ini untuk seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang mulia. Jika engkau ingin menjadi hamba tersebut, masuklah ke liang lahat ini, berbaringlah di dalamnya, dan hadapkanlah dirimu kepada Tuhanmu. Bernafaslah engkau dengan perlahan." Nabi Musa pun melakukan hal itu dan beliau pun wafat. Selanjutnya, para malaikat mensolatinya dan memakamkannya di liang lahat tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malaikat maut mendatangi orang saat hendak mencabut nyawanya dalam sosok yang jelas dilihat oleh orang itu. Namun ketika malaikat maut mendatangi Musa yang telah tiba ajalnya, Musa menampar malaikat maut hingga matanya terlepas dari tempatnya. Kemudian malaikat maut itu kembali menemui Tuhannya seraya berkata, 'Wahai Tuhanku, hambamu Musa telah menamparku hingga mataku terlepas dari tempatnya. Seandainya bukan karena kemuliaan dirinya di sisimu, niscaya aku sudah bersikap keras kepadanya.' Menurut pendapat Yunus, malaikat itu berkata, 'Seandainya bukan karena kemuliaan dirinya di sisimu, niscaya aku akan membelahnya.' Allah pun berfirman kepadanya, 'Kembalilah kepada hambaku itu, lalu katakan kepadanya agar ia meletakkan tangannya pada kulit sapi. Dari setiap helai bulu sapi yang tertutup oleh tangannya, terhitung umurnya 1 tahun.' Selanjutnya malaikat maut datang kembali menemui Nabi Musa dan mengatakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhannya. Nabi Musa lalu bertanya, 'Kemudian apa yang terjadi?' Malaikat maut menjawab, 'Kematian.' Nabi Musa berkata,
Kalau begitu, sekarang saja kau ambil nyawaku." Kemudian Nabi Musa menghela nafasnya dengan sekali nafas, lalu malaikat maut mencabut nyawanya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berencana mengunjungi sahabat lamanya. Ia pun berangkat menaiki keledai dan memulai perjalanannya. Setibanya di sana, Abu Nawas mendapati sahabatnya sedang termenung seorang diri. Karena merasa iba, Abu Nawas pun lalu menghampirinya. "Hai kawan, kenapa terlihat sedih? Apa yang sedang menimpamu?" tanya Abu Nawas. "Tidak apa-apa Abu Nawas, aku baik-baik saja," jawabnya. "Sudahlah, jangan bohong padaku. Ada masalah apa? Ceritakan padaku," desak Abu Nawas. Sahabatnya itu lalu menceritakan peristiwa yang tengah dialaminya. "Aku merasa dikucilkan sama teman-temanku. Mungkin karena aku miskin, jadi mereka enggan berkawan denganku," kata sahabatnya mengeluh. "Itu hanya perasaanmu saja. Kamu jangan suka minder begitu," tutur Abu Nawas. "Enggak kok, mereka memang mengucilkanku. Setiap kali aku datang di perkumpulan mereka, mereka langsung pergi meninggalkanku," ujar sahabatnya. "Tapi apakah semua kawan-kawan yang kamu kenal bersikap demikian padamu?" tanya Abu Nawas. "Tidak juga, masih ada orang-orang yang mau berkawan denganku, termasuk engkau Abu Nawas," jawab sahabatnya. "Kalau begitu, kenapa harus kau risaukan? Datangi saja orang-orang yang mau berkawan denganmu," sahut Abu Nawas. "Tapi aku kan ingin berkawan dengan semua orang Abu Nawas," timpal sahabatnya. "Baiklah, kalau begitu aku punya solusi untuk masalahmu. Ini aku ada cincin. Tolong jualkan di pasar hewan, tapi dengan harga 5 dinar, ucap Abu Nawas. "Menjualkan cincinmu? Apa hubungannya dengan permasalahanku?" tanya sahabatnya heran. "Sudahlah, turuti saja. Nanti kamu juga akan tahu," ujar Abu Nawas. Maka sahabatnya ini segera pergi ke pasar hewan untuk menjualkan cincin Abu Nawas. "Maaf, aku tidak suka pakai cincin," kata salah satu penjual hewan. "Cincin seperti ini paling harganya cuma 1 dinar, sahut yang lain. Karena harganya tidak sesuai dengan permintaan Abu Nawas, sahabatnya ini lalu kembali menemui Abu Nawas. "Bagaimana? Berapa mereka menawarnya?" tanya Abu Nawas. "Mereka enggan membelinya. Kalaupun ada yang minat, mintanya dengan harga 1 dinar Abu Nawas," jawab sahabatnya. "Baiklah, sekarang coba kau tawarkan kepada toko penjual pakaian," pinta Abu Nawas. Sahabatnya ini segera menuju toko pakaian yang ada di kota. Sesampainya di sana, ia pun menawarkan cincin Abu Nawas dengan harga 5 dinar. "Waduh, apa tidak salah? Cincin seperti ini paling harganya 2 dinar, ucap si pemilik toko pakaian. Sahabat Abu Nawas tersebut lalu kembali pulang dan tidak jadi menjualnya. "Bagaimana? Apakah laku dengan harga 5 dinar?" tanya Abu Nawas. "Tidak Abu Nawas, dia mintanya 2 dinar, jawab sahabatnya. "Baiklah, ini yang terakhir. Sekarang kamu datangi toko penjual barang antik dan tanyakan harga cincin tersebut," pinta Abu Nawas kembali. Sahabatnya ini lalu bergegas mendatangi toko penjual barang antik. "Tuan, saya mau menjual cincin ini. Kira-kira berapa harganya?" tanya sahabat Abu Nawas sembari memberikan cincinnya. Si pemilik toko tampak mengamati dengan seksama cincin yang diberikan sahabat Abu Nawas. "Dari mana kamu mendapatkannya? Cincin ini sangat langka. Batunya bukan dari batu sembarangan. Jual saja padaku. Aku akan membayarnya dengan harga 5.000 dinar, ucap si pemilik toko.
Mendengar hal itu, sahabat Abu Nawas kaget bukan main. "Baik, saya bersedia menjualnya," balas sahabat Abu Nawas. Maka pulanglah ia dengan membawa uang 5.000 dinar. Sesampainya di rumah, sahabatnya ini berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, cincinmu laku sampai 5.000 dinar. Hebat bukan? Mungkin si pemilik toko itu bodoh ya Abu Nawas," ujarnya. "Bukan bodoh, justru dia itu pintar. Dia tahu kelebihan daripada cincin tersebut. Ketika cincin itu kau tawarkan kepada orang yang tidak tepat, maka mereka akan meremehkan dan mengacuhkannya. Begitu juga dengan masalah yang kamu alami. Kalau kamu berkumpul dengan orang yang tidak tepat, maka mereka akan mengucilkanmu dan meremehkanmu. Tapi kalau kamu berkumpul dengan orang yang tepat, maka mereka akan menghargaimu dan kedatanganmu akan selalu dirindukan. Dan ada satu hal yang harus kamu perhatikan. Berkawanlah dengan orang yang menghargaimu, bukan dengan orang yang membutuhkanmu. Karena orang yang menghargaimu, mereka akan selalu menerimamu. Tapi bila berkawan dengan orang yang membutuhkanmu, mereka akan menerimamu saat mereka butuh. Dan mereka akan meninggalkanmu saat mereka tak lagi membutuhkanmu," tutur Abu Nawas. "Kamu benar Abu Nawas, kita tak mungkin bisa membuat semua orang agar suka dan mau berkawan dengan kita," balas sahabatnya. "Sudah menjadi sunatullah, ketika ada orang yang suka dengan kita, maka pasti akan ada orang yang tidak suka dengan kita," ujar Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan tersebut, sahabatnya ini mulai merasa lega dan tidak lagi bersedih hati. Kisah selanjutnya. Suatu hari, istana Baginda Raja kedatangan tamu sekelompok orang Syiah. Tujuan mereka adalah ingin menantang debat agama kepada para ulama di kota itu. Sebagai tuan rumah yang baik, tentu Baginda Raja menyambutnya dengan ramah. Setelah mereka dipersilahkan duduk, salah satu dari mereka berkata, "Maaf Paduka yang mulia, bukannya kami bermaksud kurang ajar, tapi kami hanya ingin menguji sampai seberapa tinggi ilmu agama para ulama di kota ini." Baginda Raja membalas, "Oh, tidak apa-apa. Saya justru malah tertarik, sekaligus bisa menambah wawasan ilmu agama." Baginda Raja lalu memanggil beberapa ulama kota Baghdad yang berilmu tinggi. Tapi sayangnya, saat berdebat, tak ada satupun ulama Baghdad yang bisa menandingi keilmuan sekelompok orang Syiah. Kala itu Baginda Raja hampir saja menanggung malu. Pasalnya, para ulama yang ia andalkan harus menelan kekalahan. Tiba-tiba penasehat istana membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. "Kenapa tidak undang saja Abu Nawas? Orang seperti mereka pasti akan kewalahan menghadapinya," ujar penasehat istana menyarankan. Usulan penasehat istana membuat Baginda Raja merasa mendapatkan angin segar. Ia pun langsung menyetujuinya. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sekelompok orang Syiah, "Di kota ini masih ada seorang ahli ilmu yang juga tak kalah cerdas. Apakah kalian berani?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja Paduka. Siapa orangnya? Segera hadirkan ke sini," tantang mereka. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah Baginda Raja untuk segera menghadap ke istana," kata salah satu pengawal. "Ada apa? Bukannya kemarin aku sudah ke istana?" jawab Abu Nawas. "Benar Tuan Abu, tapi kali ini Baginda Raja sangat membutuhkan Anda," balas pengawal. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Di istana ada sekelompok orang Syiah. Mereka menantang debat ilmu agama kepada siapa saja," jawab pengawal. "Kenapa tidak undang saja para ulama? Tentu mereka lebih pandai daripada aku," ujar Abu Nawas. "Sudah Tuan Abu, tapi mereka semua tidak bisa berkutik," kata pengawal.
Akhirnya Abu Nawas pun terpaksa memenuhi panggilan Baginda Raja. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Di sana nampaklah para ulama Syiah sedang duduk berkumpul di sebuah aula kerajaan. Tidak seperti biasanya, Abu Nawas memasuki aula sambil menenteng sandal miliknya. Melihat hal itu membuat Baginda Raja dan sekelompok orang Syiah dibuatnya terheran-heran. Kemudian sekelompok orang Syiah bertanya kepadanya, "Kamu ini aneh, kenapa kau tenteng sandalmu masuk ke dalam?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Saya teringat peristiwa zaman Rasulullah masih hidup. Para kelompok Syiah suka mencuri sandal, makanya saya bawa masuk, takut sandalnya hilang." Jawaban Abu Nawas tersebut sontak membuat sekelompok orang Syiah semakin bertambah heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. "Kamu jangan mengarang cerita palsu. Zaman Rasulullah ajaran Syiah belum ada," protes mereka. "Kalau begitu, diskusi perdebatan kita selesai. Dari mana ajaran agama Islam kalian? Kalau di zaman Rasulullah saja belum ada Syiah," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas langsung ngeloyor pergi meninggalkan mereka. Sementara sekelompok orang-orang Syiah ini tak bisa membantah pernyataan Abu Nawas. Baginda Raja yang menyaksikan hal itu seketika tertawa terpingkal-pingkal sembari memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang pemuda Yahudi yang suka meminum arak. Saking kecanduannya, baik siang maupun malam ia selalu menenggak minuman keras. Suatu hari saat bulan puasa, si pemuda menenggak arak di bawah pepohonan yang jaraknya tak jauh dari masjid. Padahal di bulan tersebut terdapat suatu larangan untuk tidak meminum minuman keras. Kemudian seorang sufi yang hendak berangkat sholat ke masjid melihat si pemuda tengah mabuk berat. Ia kemudian singgah dan menyapa pemuda tersebut. "Assalamualaikum," sapa sang sufi. "Waalaikumsalam. Kemarilah tuan, duduk dan temani aku di sini," kata si pemuda di bawah pepohonan. "Apa kamu tidak malu meminum arak pada hari yang suci ini?" bentak sang sufi. Tapi si pemuda seolah tidak peduli. Ia malah mengalihkan pembicaraan. "Lihatlah tuan, betapa Tuhan menciptakan keindahan berupa pohon yang teduh dan air mancur yang mengalir. Apakah nanti di akhirat kita tidak dibilang menyia-nyiakan keindahan ini karena tidak mau menikmatinya?" Si pemuda lalu merayu sang sufi untuk meminum arak bersamanya. Tentu saja ajakan tersebut ditolaknya mentah-mentah. Sang sufi semakin emosi kepada si pemuda, sehingga terjadilah perdebatan yang cukup lama. Setelah perdebatan tersebut, entah bagaimana ceritanya, sang sufi akhirnya tergoda untuk mencicipi meminum arak satu kali. Tetapi setelah tegukan pertama, ia kembali ingin meminumnya. Kejadian ini berulang-ulang, dan akhirnya ia pun mabuk bersama si pemuda. Mereka berdua mabuk-mabukan sampai hari menjelang malam. Tidak lama kemudian, beberapa prajurit kerajaan yang sedang tugas patroli mendapati mereka berdua telah mabuk berat. Keduanya pun segera ditangkap dan diseret ke pengadilan. Sesampainya di ruang pengadilan, Tuan Hakim terkejut bukan main melihat sang sufi tertangkap karena mabuk. "Apa kamu tidak malu dengan jubahmu? Bukankah kamu seorang imam masjid?" bentak sang hakim. Dengan penuh emosi, Tuan Hakim perintahkan pengawal untuk menyeret sang sufi dijebloskan ke dalam penjara. "Lalu siapa kamu?" tanya Tuan Hakim kepada si pemuda. Si pemuda lantas memberitahu kepada Tuan Hakim siapa namanya dan apa agamanya. "Oh, jadi kamu seorang Yahudi. Kalau begitu kamu bukan muslim, maka kamu saya bebaskan," ujar Tuan Hakim. Mendengar keputusan tersebut, sontak si pemuda merasa bahagia karena tidak mendapatkan hukuman. Namun si pemuda merasa kasihan dengan nasib sang sufi. Kemudian ia berkata kepada Tuan Hakim, "Tuan Hakim,
"Apakah Tuan bersedia apabila saya memeluk Islam?" tanya si pemuda. "Oh, tentu saja," jawab Tuan Hakim antusias. "Lalu kalau saya sudah masuk Islam, apakah perbuatan saya sekarang akan mendapatkan hukuman?" tanya si pemuda. "Tentu saja tidak, wahai anak muda, karena perbuatanmu sekarang kamu lakukan sebelum kamu masuk Islam. Tapi kalau kamu sudah masuk Islam dan masih mabuk-mabukan, kamu akan mendapatkan hukuman," kata Tuan Hakim menjelaskan. "Baiklah Tuan Hakim, saya bersedia masuk Islam, tapi saya minta satu syarat," ucap si pemuda. "Apa syaratnya?" tanya Tuan Hakim. "Apabila Tuan Hakim bersedia membebaskan sang sufi, saya bersedia untuk menjadi muslim," jawab si pemuda. Tuan Hakim pun menyetujui syarat tersebut. Kemudian Tuan Hakim memerintahkan si pemuda untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah proses menjadi muslim selesai, si pemuda pun dipertemukan kembali dengan sang sufi yang telah bebas. Dalam perjalanan pulang, si pemuda memulai percakapannya. "Luar biasa agamamu itu," ujar si pemuda. "Apa maksudmu?" tanya sang sufi tak mengerti. "Mula-mula saya adalah orang Yahudi dan saya berhasil menyelamatkan diri saya sendiri. Kemudian saya menjadi muslim dan saya berhasil menyelamatkanmu, kawan," jawab si pemuda mengakhiri. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.